Pemirsa, dalam mengembangkan budaya literasi baca anak-anak di perbatasan ujung utara Indonesia, Brigpol Mudianto, Babin Kamtipmas, Kelurahan Ranai Kota, dan Kelurahan Batu Hitam, Polsek Bunguran Timur, Polres Natuna Polda Kepulauan Riau menghadirkan rumah baca dan juga perpustakaan keliling. Selain mendirikan rumah baca, Brigpol Mudianto juga menggelar kegiatan di lapak baca yang menarik minat anak-anak. Natuna merupakan kepulauan yang berada di perbatasan ujung utara Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga yaitu Malaysia, Vietnam, Singapura, Thailand, Filipina, China, dan Brunei Darussalam. Untuk menciptakan situasi yang kondusif di perbatasan, Polri selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya seorang Brigadir Mudianto, merupakan anggota Polri bertugas sebagai polisi di perbatasan yang berdinas di Polsek Bunguran Timur, Polres Natuna. Selain bertugas sebagai polisi perbatasan, Brigadir Mudianto mengemban tugas sebagai Babin Kamtipmas, yaitu Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kelurahan Ranai Kota dan Kelurahan Batu Hitam. Ada sesuatu hal yang unik dari seorang pribadi Brigadir Mudianto, yaitu dikenal oleh masyarakat sebagai Babin Kamtipmas Perpustakaan. Ternyata gelar yang diberikan oleh masyarakat itu tidak lain dan tidak bukan karena Brigadir Mudianto memiliki perpustakaan keliling yang perpustakaannya menggunakan kendaraan roda 3. Ini adalah cara bagi Brigadir Mudianto untuk meningkatkan minat dan daya baca bagi anak-anak di perbatasan dengan membuat inovasi rumah baca dan perpustakaan keliling Babin Kamtipmas. Dengan berkeliling membawa gerobak buku sebagai perpustakaan keliling, Brigadir Mudianto mendatangi kampung-kampung dan sekolah-sekolah di wilayah binaannya untuk menemani anak-anak membaca. Saya sangat senang sekali ketika melihat antusias anak-anak membaca. Jadi saya ke sekolah-sekolah, ke kampung-kampung dengan menggunakan gerobak baca supaya anak terbiasa membaca dan terbiasa dengan buku. Saya yakin dan percaya anak Natuna siap bersaing dan berkolaborasi dengan anak-anak di kota besar. Anak-anak sangat antusias dan senang atas kehadiran perpustakaan keliling yang dibawa oleh Babin Kamtipmas ke sekolah mereka. Saya senang membaca karena tempatnya nyaman dan bukunya bagus-bagus dan bahasanya mudah dipahami. Mereka berharap dengan kehadiran perpustakaan keliling yang dimiliki oleh Babin Kamtipmas ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan sehingga mereka mampu bersaing dan berkolaborasi dengan anak-anak yang berada di kota-kota besar. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Brigadir Mudianto dalam rangka anak-anak bisa menambah ilmu pengetahuannya. Cita-cita besar bagi seorang Babin Kamtipmas di perbatasan, yaitu ia ingin ke depannya anak-anak Natuna menjadi sumber daya manusia yang unggul dan berprestasi sebagai generasi penerus pembangunan Natuna khususnya dan Indonesia pada umumnya. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana penerapan literasi baca anak-anak di perbatasan ujung utara Indonesia, tepatnya di Natuna, Kepulauan Riau, kali ini kita telah terhubung langsung dengan Brigpol Mudianto, Babin Kamtipmas, Kelurahan Ranai Kota, dan Kelurahan Batu Hitam, Polsek Bunguran Timur, Polres Natuna, Polda Kepulauan Riau. Selamat siang, Pak Mudianto. Selamat siang, Mbak. Apa kabar, Pak Mudianto? Alhamdulillah sehat, Mbak. Bapak, mungkin kami akan berangkat ingin mendengar cerita Bapak bertugas di daerah perbatasan ujung utara Indonesia hingga kini itu bagaimana, Bapak?
Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak untuk perkenalin diri dulu. Perkenalkan, nama Mudianto, pangkat brigadir. Saya ditugaskan di Polsek Muran Timur, Polres Natuna, Polda Kepulauan Riau. Dan saya bisa sampai ke Natuna pada tahun 2007. Saya merantau dari Jawa Timur ke Natuna, dan pada tahun 2010 dibuka pendaftaran Polri dan alhamdulillah saya diterima. Dan ketika akan memasuki pendidikan, kita dibagi, dan kebetulan saya masuk pendidikan yaitu jurusan polisi perbatasan, karena saya daftar dari Polres Natuna karena Polres Natuna berada di perbatasan. Dan ketika lulus dari pendidikan, kami dikembalikan lagi ke Polres Natuna dan ditugaskan di Polsek Muran Timur. Kebetulan di Polsek Muran Timur ada salah satu pulau, yaitu Pulau Senua, yang berbatasan dengan negara Malaysia Timur, gitu Pak. Bapak di Polres Natuna, Bapak dikenal sebagai polisi penggerak literasi belajar anak. Bagaimana awal dari cerita kegiatan tersebut, Bapak? Untuk kegiatan tersebut, awalnya saya mempunyai, karena saya Babin Kamtipmas, saya ingin memberikan apa yang bisa saya berikan kepada masyarakat. Dan ketika saya melaksanakan kegiatan Sambang, muncullah ide-ide atau inovasi-inovasi yang akan saya berikan kepada masyarakat, yaitu sebagai penggiat literasi. Dan kemudian ide itu alhamdulillah tercetus, dan kemudian kegiatan-kegiatan yang sudah saya laksanakan untuk giat literasi untuk di sini, yaitu ada perpustakaan keliling, ada lapak baca, dan rumah baca Babin Kamtipmas. Kegiatan literasi Bapak dimulai dari kegiatan keliling dan juga rumah baca. Lalu bagaimana dengan modifikasi motor untuk kegiatan perpustakaan keliling tersebut? Baik, untuk modifikasi motor sendiri, awalnya inovasi, yaitu saya ingin memberikan buku bacaan kepada masyarakat, dan di situ karena saya tidak mempunyai tempat atau alat untuk membawa buku, dan saya berpikir bagaimana cara modifikasi motor saya yang saya gunakan untuk membawa buku-buku bacaan yang ada di tempat kami. Kemudian saya koordinasi dengan pimpinan, saya menyampaikan bahwa saya ingin memodifikasi motor, dan alhamdulillah pimpinannya menyetujui. Yang penting keselamatan diri saya dan pengguna saat membawa buku-buku tersebut, gitu. Selain awalnya saya menggunakan motor roda 2, dan alhamdulillah saya mendapat bantuan motor roda 3, gitu. Seberapa sering Anda melakukan perpustakaan keliling itu, Bapak? Untuk perpustakaan keliling saya targetkan 1 minggu 3 kali untuk keliling di sekolah-sekolah ataupun di kampung-kampung yang ada di desa binaan saya. Bagaimana dengan antusias warga terhadap perpustakaan keliling yang Bapak lakukan? Alhamdulillah antusias warga cukup tinggi, karena di sini mungkin saya satu-satunya polisi yang bergerak literasi yang ada di Natuna sendiri. Jadi mereka sangat tertarik, mereka dengan berpakaian dinas, Pak Polisi bawa buku-buku, dan di situ punya daya tarik tersendiri, dan mereka mensupport kegiatan-kegiatan yang saya laksanakan selama ini, gitu. Buku apa saja yang Pak Mudianto siapkan di perpustakaan keliling tersebut, Pak? Apakah khusus untuk anak-anak atau bagaimana? Untuk buku-buku sebenarnya target saya sih dari anak-anak. Kenapa dari anak-anak? Karena kalau mereka dari anak-anak sudah giat membaca, untuk kedepannya saya rasa mungkin mereka akan lebih semangat lagi, kan. Buku-buku yang saya siapkan yaitu buku-buku bacaan untuk anak-anak, dan buku untuk orang dewasa sebenarnya ada tapi nggak begitu banyak. Dan buku-buku saya tidak menyediakan buku-buku bacaan untuk buku pelajaran, karena mereka sudah dapat di sekolah-sekolah. Yang saya bawa adalah buku pengetahuan, buku tentang agama yang mereka tidak dapat di sekolah, dan untuk menambah mereka wawasan ketika mereka berada di sekolah. Bagaimana dengan mekanisme di perpustakaan keliling Pak Mudianto? Apakah seperti perpustakaan pada umumnya dalam meminjam buku, apakah boleh dibawa pulang atau hanya dibaca di tempat? Karena saya pada saat kunjung ke sekolah atau kampung-kampung, mungkin waktu tidak terlalu lama, mungkin 1-2 jam. Ketika mereka membaca buku tidak selesai, mereka bisa membawa buku dibaca di rumah, dan mereka bisa pinjam secara gratis. Karena apa? Kalau mereka hanya membaca buku di tempat mereka membaca, mereka tidak selesai, dan mereka tidak mengerti seutuhnya apa yang ada di dalam isi buku tersebut. Kalau mereka bawa pulang, mereka bisa sampai selesai, dan ketika mereka selesai membaca, mereka bisa mengembalikan ke rumah baca saya, atau ketika saya anak-anak. Baik, Pak Mudianto, Anda mendirikan perpustakaan keliling dan juga rumah baca bagi warga setempat.
Jika boleh diketahui, dari mana biaya operasional Anda? Apakah ada bantuan dari pemerintah daerah, Bapak? Untuk awalnya pembuatan perpustakaan keliling, saya dari gaji saya sendiri, Mbak. Kemarin saya perkumpulkan sedikit demi sedikit untuk membuat modifikasi motor. Dan ketika saya bergerak dan setiap ada kegiatan saya up di medsos, dan dari situlah masyarakat dan pemerintah ataupun pimpinan kita mensupport kegiatan. Dan alhamdulillah di tahun 2020 saya mendapat bantuan motor roda 3, dan buku-buku sendiri saya mendapat bantuan dari donatur yang ada di Natuna sendiri maupun di luar Natuna. Dan alhamdulillah untuk koleksi buku yang ada di tempat kami kurang lebih ada 1.500 buku. Ke daerah mana saja yang Anda kunjungi untuk perpustakaan keliling Anda, Pak Mudianto? Untuk sasaran adalah tempat-tempat pertama di sekolah, karena di situ anak-anak sudah cukup ramai. Yang kedua ke kampung-kampung, di situ dijalankan dan kegiatan sambang yang dilakukan oleh Babin Kamtibmas. Yang berikutnya di tempat-tempat keramaian, mungkin ada event-event tertentu, mungkin di alun-alun atau tempat berkumpulnya masyarakat, kita hadir di situ. Baik, jika kita melihat perpustakaan keliling mungkin warga sangat antusias begitu ya. Lalu bagaimana dengan rumah baca yang Anda dirikan? Untuk mengantisipasi ketika saya tidak berkunjung ke sekolah-sekolah atau ke kampung-kampung, mereka bisa datang ke perpustakaan keliling yang ada di tempat saya, dan mereka kapanpun dan waktu tertentu mereka silahkan hadir di sana dan mereka bisa membaca lebih leluasa. Kalau saya berkeliling mungkin di tempat mereka, mungkin saya tidak bisa tiap hari karena saya harus mutar ke daerah-daerah lain, dan tempat-tempat yang lain harus saya biar sama rata gitu. Kalau saya tidak berkunjung ke tempat mereka, mereka bisa datang ke rumah baca Babin Kamtibmas. Bapak, apakah dikenakan biaya untuk membaca buku dari perpustakaan, Pak Mudianto? Untuk pinjam dan baca buku kita gratiskan, Mbak. Kalau buku hilang ya sudah gitu. Resiko bagi penggiat literasi kalau buku hilang, karena buku yang sudah dipinjam 99% itu pikiran kami para penggiat literasi, buku itu ada sama orang lain, tidak dikembalikan. Tapi kami mengedukasi mereka gimana cara menjaga buku, gimana cara mereka bertanggung jawab gitu. Karena buku yang diberikan adalah suatu amanah kepada saya, sehingga saya harus jaga dan saya jaga, saya rawat sehingga buku itu bisa bermanfaat oleh orang lain. Dan 3 tahun lalu juga Bapak mendapatkan penghargaan dari Bapak Kapolri. Bagaimana itu Bapak? Bisa diceritakan awalnya? Untuk penghargaan dari pimpinan, mulai sebenarnya dari Bapak Kapolres sendiri mungkin sudah 4 atau 5 kali, Bapak Kapolda juga 4 atau 5 kali juga, Bapak Kapolri 2 kali, yang terakhir kemarin bulan November. Di bulan 2010 kemarin ada kegiatan perlombaan Babin Kamtibmas, yaitu tentang kegiatan lomba Babin Kamtibmas, dan saya mendapat juara 1 di Polda Kepulauan Riau dan mendapatkan pin emas dari Bapak Kapolri. Yang terakhir kemarin di bulan November 2023 saya mendapatkan pin emas juga dari Bapak Kapolri, yang penyerahan diberikan langsung dari beliau di Jakarta. Baik Bapak, apa ada pesan untuk warga sekitar, terutama anak-anak, betapa pentingnya dalam membaca buku untuk masa depan mereka kelak? Baik Mbak, untuk pentingnya pendidikan pada anak, karena dengan pendidikan maka anak-anak tersebut dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan menjadikan sebagai SDM yang unggul dan berprestasi, sehingga Indonesia dapat mewujudkan sebagai Indonesia yang maju. Baik, terima kasih Babin Kamtibmas Kelurahan Ranai Kota dan Kelurahan Batu Hitam, Polsek Bunguran Timur, Polres Natuna, Polda Kepulauan Riau, Brigpol Mudianto telah bergabung bersama kami di Polri TV. Salam presisi Bapak, sehat selalu. Salam presisi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Bayangkara Inspiratif hari ini. Saya Mentari Tanzil, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan salam presisi.